Gendis Ayu bagian ke-13. Ternyata enak ya, Jeng, kata Galih dengan mulut monyong penuh serabi. Ya jelas toh, serabi Yojurni ini sudah terkenal sampai kecamatan loh, jawab Ajeng dengan mulut tak kalah monyong. Galih manggut-manggut percaya. Sayangnya, kenikmatan serabi Yojurni terlambat diketahuinya. Tak lama lagi, malah harus ditinggalkannya. Masa KKN Galih dan teman-temannya akan usai akhir minggu ini. Dipandangnya wajah bulat Ajeng yang kegirangan menyantap serabi hangat itu. Gadis lugu ini memberi warna lain di sisa hari terakhirnya di desa. Mas Galih, Ajeng boleh nggak bungkus buat Mamak dan Mbak Arum? Celoteh Ajeng membuyarkan lamunan Galih. Oh iya, boleh, Jeng. Sekalian buat gendis dan nawang juga enggak apa-apa. Apa? Mbak Nawang? Enggak lah ya, buat gendis aja, kata Ajeng cucu. Kok gitu toh, Jeng? Enggak boleh gitu loh. Aku sengit sama Mbak Nawang tuh, gumam Ajeng dengan mimik muka sedih. Mungkin dirinya ingat perlakuan buruk Nawang ke gendis sahabatnya. Gendis saja maafin Nawang loh, Jeng. Mosok kamu enggak? Gendis itu enggak bisa marah, Mas Galih. Enggak tahu, Ajeng juga. Ulurah dulu pas bobot gendis tuh nyidam apa, kok anaknya bisa beda gitu. Satu tukang marah, satu lagi enggak bisa marah, terus Ajeng. Galih terdiam mendengar pendapat Ajeng tentang dua bersaudara yang cantik itu. Diam-diam terselip perasaan haru untuk gendis. Mungkin enggak ya, Jeng? Panji teringat lagi sama gendis, gumam Galih. Enggak ada yang enggak mungkin sih, Mas Galih. Kalaupun bukan Mas Panji, semoga aja gendis dapat gantinya yang lebih baik. Jeng, nanti kalau aku sudah kembali ke kota, jangan lupain aku ya, gumam Galih. Ajeng yang sedang asik mengunyah serabi terdiam. Mas Galih paling yang lupa sama Ajeng, kata Ajeng. Serabi Yojurni mendadak tak lagi menggugah seleranya. Suasana tiba-tiba hening. Mereka terdiam dan terpekur dengan pikiran masing-masing. Pagi ini Nawang sedang menyapu halaman rumahnya. Di ujung pendopo, tampak beberapa pemuda KKN sedang asyik bercengkerama. Nawang semakin semangat menyapunya ketika ekor matanya menangkap bayangan Panji. Terlihat bahkan pemuda itu mendekatinya bersama Galih. Kamu sudah sembuh, Nawang? Sapa Panji. Oh iya, sampun Mas, balasnya riang. Kemarin ibunya cerita kalau dirinya sempat demam beberapa hari. Namun anehnya, dia tidak ingat apapun. Besok, acara penutupan KKN, kamu ikut enggak di Balai Desa, Wang? Tanya Galih. Besok, kata Nawang terkejut. Dia tak menyangka sebentar lagi pemuda KKN akan meninggalkan desanya. Ikutlah pasti, Mas Galih, katanya segera. Ajak gendis juga ya, Wang? Panji menambahi. Iya, kata Nawang. Ada nada tidak percaya Nawang di sana. Kemudian Nawang memandang Panji lekat-lekat, namun pemuda itu melengos, malah terlihat berlalu dari hadapan Nawang. Dada Nawang bergemuruh. Dilemparkannya sapu lidi itu, lalu bergegas menuju kamar gendis. Dilihatnya adiknya sedang duduk menghadap jendela. Di seberang tampak punggung Panji dan Galih yang sedang menuju balai desa. Kamu maunya apa, Tondis? Kata Nawang dengan nafas memburu. Gendis yang memang sedang termenung, kaget mendengar tiba-tiba Nawang datang dan berkata seperti itu. Maksudnya Mbak Nawang apa? Kamu sebenarnya pakai adi-adi apa sih sampai Panji tak mau juga melihatku? Mereka sebentar lagi pergi dari desa, tapi sampai saat sekarang Panji tak juga mencintaiku. Selalu saja kamu yang dicarinya. Gendis memandang kakak satu-satunya tersebut. Mbak Nawang tenang saja, Mas Panji sudah tak lagi mempedulikanku. Dan aku tidak memakai ajian apapun karena cinta datangnya dari hati. Mbak Nawang beruntung, masih ada Mas Abimana yang mencintai Mbak Nawang. Jaga apa yang Mbak Nawang punya. Bukankah Mbak Nawang juga menginginkan Mas Abimana? Maksudmu apa, Des? Urusanku sama Abimana berbeda dengan keinginanku memiliki Panji. Sudahlah Mbak, mulai sekarang Mbak Nawang harus bersyukur. Tidak baik serakah Mbak, itu penyakit hati. Satu lagi Mbak,
Mas Panji juga sudah melupakan Gendis. Mbak Nawang nggak usah khawatir, saut Gendis seraya meninggalkan kamarnya. Matanya panas menahan amarah. Tak habis pikir dirinya akan perangai kakaknya itu. Bu Harjo yang mendengar pertengkaran putrinya segera menyusul ke kamar Gendis. Namun gadis itu telah berlari meninggalkan pendopo. Dijumpainya Nawang dengan muka amarahnya. "Kamu kenapa lagi, Nduk?" "Gendis, kenapa sih Nawang harus punya adik kayak dia, Bu?" desis Nawang dingin. "Loh, maksudmu piye?" kata Bu Harjo terkejut. "Dia selalu merebut apa yang Nawang suka, semua," teriak Nawang. Bu Harjo semakin bingung dengan kata-kata Nawang. Bukankah sebaliknya, Nawang selalu merebut apapun yang Gendis suka? "Cukup, Nawang." Pak Lurah berteriak sampai menggelegar rasanya kamar Gendis. Tiba-tiba beliau sudah ada di depan pintu kamar. "Kamu sangat keterlaluan, Nawang. Seharusnya kamu bersyukur mempunyai adik seperti Gendis. Kalau bukan karena dia yang jadi adikmu, pasti kamu sudah gila." Pak Harjo tampak berapi-api menahan amarah. "Pak!" teriak Bu Harjo. "Gak apa-apa, Puni. Sudah saatnya anakmu ini tahu agar dia tidak lagi memperlakukan Gendis dengan semena-mena. Kebangetan kamu tuh, Nawang," desis Pak Harjo. Nawang terkejut bukan main dengan amarah bapaknya. Baru kali ini bapaknya terlihat sangat marah. "Maksud bapak apa?" tanya Nawang lirik. "Sudah, Nawang. Jangan berpura-pura lagi di depan Bapak. Kami sudah tahu semua kelakuanmu, termasuk ambisimu menjatuhkan Gendis. "Nawang nggak mudeng, Pak." Kami sudah tahu semua ceritamu tentang si Werak dan Mas Rumi. Mau mengelak apa lagi kamu, Nawang?" Muka Nawang tampak pucat sepucat mayat. Rahasia terbesarnya terbongkar. "Tidakkah cukup kau merebut perhatian Abimana? Masih belum puas pula kau coba merebut Nak Panji dari adikmu? Nawang menunduk sambil menggigit bibirnya. Tidakkah kau pikirkan perasaan Gendis? Bahkan saat kau meminta maaf dengan sepenuh hati pun, rasanya tak akan cukup membalas sakit hati yang kau ciptakan. Masihkah kau tega menyakiti hati adikmu, Nawang? Semua cintanya telah kau renggut, dan tanpa rasa bersalah, kau masih saja menyalahkan dia karena Panji tak juga melihatmu. Nawang, hatimu terbuat dari apa sebenarnya? Kakak macam apa kamu ini? Masih saja kau memikirkan dirimu sendiri saat adikmu, bahkan tak sedikit pun memikirkan hatinya," kata Pak Lurah sambil terkuku. Nawang tidak menyangka reaksi bapaknya akan sehebat itu. Apa yang sebenarnya telah Gendis lakukan kepadanya? Dia menoleh ke ibunya, berharap mendapat jawaban. Namun ibunya tak jauh berbeda dengan bapaknya. Ibunya tampak terisak di ujung dipan. Nawang terdiam membatu. Ada apa dengan kedua orang tuanya ini? Tak lama, Pak Lurah meninggalkan kamar Gendis. Tinggallah Nawang mendekati ibunya. Bukan menjelaskan ada apa, ibunya malah memeluknya erat dan semakin menjadi tangisnya. Setelah ibunya tenang, beliau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagai tersambar petir, Nawang mendengar cerita ibunya. Dadanya sesak membayangkan menjadi Gendis. Nawang tidak menyangka adiknya akan berkorban untuknya yang selama ini bahkan selalu berusaha menjatuhkannya. Nawang sangat menyesal telah berbuat kotor seperti itu terhadap adiknya. Tertampar rasanya. Ingin rasanya dia berlutut meminta maaf kepadanya, serta berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Malam ini perpisahan pemuda KKN yang telah berada di desa Sumawangi selama 3 bulan. Ada acara wayang kulit di balai desa. Warga tampak berbondong-bondong menuju balai desa. Nawang tampil cantik dengan kebaya marunnya. Ajeng dan Arung juga telah menunggu di pendopo. Nawang memasuki kamar Gendis. Dilihatnya Gendis tengah menyanggul rambut hitamnya. Melihat Nawang masuk, membuatnya berhenti sejenak. "Ada apa, Mbak Nawang?" tanyanya saat melihat air muka kakaknya sendu. Aku minta maaf, Yandis," kata Nawang sambil menunduk. Rasanya dirinya merasa tak pantas memandang wajah adik satu-satunya itu. "Sudahlah, Mbak Nawang, Gendis ikhlas. Yang penting jangan ulangi lagi hal seperti itu." Nawang tampak mengangguk. Rasanya malu sekali.
dirinya di hadapan jiwa besar adiknya. "Maafin aku, Yandis," katanya lirih. Gendis segera memeluk Nawang. Diperlakukan demikian membuat tangis Nawang pecah. Bahkan penyesalannya kini tak akan merubah apapun sekarang, termasuk membuat Panji kembali mencintai Gendis. Sepanjang acara, Gendis hanya bisa terdiam, sesekali mencuri pandang ke arah raut tampan yang mungkin tak akan lagi ditemuinya nanti. Hatinya semakin sakit, menyadari bahwa Panji bahkan tak lagi mempedulikannya. Akhirnya Gendis meminta Ajeng mengantarnya pulang. Rasanya Gendis merasa tak sanggup harus berlama-lama melihat Panji malam ini. Ajeng yang mengantarnya juga tak banyak bicara. Ada segumpal rasa kehilangan di dadanya. Sayup terdengar pementasan wayang kulit di balai desa. Namun Gendis sedang tenggelam dalam kesedihan. Melihat tanpa bisa memiliki hati Panji membuat dadanya sesak. Namun esok saat wajahnya pun tak bisa dilihatnya lagi, membuat jantungnya seperti membatu. Sangat sakit. Gendis bersandar di dinding tempat biasa dirinya mengobrol dengan Panji. Dielusnya lubang kecil di dinding itu. Bahkan nafas Panji pun akan terdengar di sana. Gendis terisak. Hatinya hancur berkeping-keping, mengingat semua itu tinggallah kenangan semata. Besok, sepenuhnya hati ini akan dibawa pergi olehnya. Nawang tidak sengaja melihat pemandangan itu saat dirinya akan ke dapur. Hatinya begitu sakit kali ini. Penyesalan sebesar gunung menghimpit hatinya. "Maafkan aku, Gendis," bisiknya lirih. Suasana riuh menyelimuti balai desa malam itu. Anehnya, ada sesuatu yang mengganjal hati Panji. Berulang kali hatinya meraba, ada apakah gerangan. Namun selalu gagal ditemukan penyebab resah hatinya. Lewat tengah malam, dia berpamitan ke pendopo duluan kepada teman-temannya. Kepalanya sedikit pening. Saat memasuki halaman pendopo, tepat di samping kamar Gendis, samar dia mendengar isakan seseorang di dalam sana. Dia menajamkan pendengarannya. Tangisan itu berada tepat di kamar Gendis. Kenapa dia menangis? Hatinya ingin rasanya Panji mengetuk jendela itu, namun dia takut Gendis akan terganggu. Panji akhirnya duduk bersandar di dinding kamar Gendis, mendengar isakan yang tak kunjung usai. Entah apa yang mendorongnya duduk di situ, namun yang pasti keresahan hatinya sejak tadi sirna begitu saja. Menjelang pagi, dia baru beranjak dari situ. Di ujung pagar pendopo, terlihat Ajeng termenung melihat pemuda KKN yang sedang berberes bersiap meninggalkan desa. Hatinya sedih melihat mereka tidak akan ada di desanya lagi. Galih tersenyum menghampiri Ajeng. "Kamu kenapa, Jeng? Sedih ya, mek tak tinggal?" kata Galih berkelakar. Walaupun tak dapat dipungkiri, ada kesedihan serupa di matanya. Apalagi saat memandang gadis lugu di depannya itu. "Ajeng pengen nangis, Mas Galih," kata Ajeng dengan muka memerah. "Aku janji nanti kalau libur main ke sini, Jeng. Kita beli serabi Yujurni lagi ya," hibur Galih. Bukannya senang, Ajeng malah menangis, membuat Galih bingung sehingga mengajaknya duduk di samping pendopo. Banyak warga yang berdatangan ke pendopo. Mereka ingin ikut mengantar kepulangan pemuda KKN itu. Suasana sedih kian terasa karena banyak yang terisak merasa kehilangan. Bukan tidak mungkin kali ini terakhir kalinya pemuda itu bertemu warga desa. Padahal mereka sudah seperti keluarga di sana. Rasanya semalaman Gendis menangis. Pagi ini matanya terlihat bengkak. Saat membuka jendela, hatinya terlonjak. Antara kaget, heran, dan senang, ada sekuntum mawar putih di jendelanya. Segera dia keluar dari kamarnya, mencari senyum dan pandangan itu. Sosok tegap itu tampak sedang mengatur barang yang hendak dinaikkan ke mobil truk. Agak tergesa Gendis menghampirinya, menyiapkan senyum terbaiknya. Saat hendak bersiap menyapanya, sosok itu lebih dulu menyadari kehadirannya. Dada Gendis berkemuruh kala Panji menoleh ke arahnya.
Bersambung ke bagian ke-14.